Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat senantiasa, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi semangat belajar yang tidak pernah pudar. Anak-anak, pembelajaran kali ini kalian masih di tema 5 pahlawanku dan memasuki subtema 3 sikap kepahlawanan. Sudah siap belajar ya anak-anak ya? Silakan siapkan buku tematiknya, buku catatan dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kita sekarang belajar tematik. Tematik semakin asik. Anak-anak, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap inilah yang mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Baik, di sini ada teks tentang pahlawan Indonesia. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Jadi banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo amati. Silakan anak-anak amati gambar pada halaman 95. Nah, tampak gambar para pahlawan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Di sini ada yang pertama, yaitu Cut Nyak Dien, berasal dari Aceh. Ada lagi tokoh perempuan pahlawan kita, yaitu Dewi Sartika, berasal dari Jawa Barat. Dari Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, dan dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Sementara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Di Papua ada Silas Papore. Nah, yang terakhir, yang telah berjuang mempersatukan rakyat Maluku untuk menuntut keadilan, melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, yaitu Patimura. Baik anak-anak, dengan mengamati gambar tersebut, silakan ada kolom. Apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional? Iya, sikap yang dimiliki oleh para pahlawan nasional tentunya yang pertama rela berkorban. Seperti pada teks pada halaman 94, rela berkorban
tidak hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Itu yang pertama, rela berkorban. Ada lagi, yaitu gigih dan berani. Tanpa keberanian, para pahlawan kita tidak akan bisa mengusir penjajah. Dan yang ketiga ada lagi apa anak-anak? Iya, cinta tanah air. Termasuk juga pantang menyerah. Dan masih banyak lagi sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memiliki sikap kepahlawanan dengan mencontoh sikap para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Contohnya apa Bu Guru? Dengan cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya menikmati kemerdekaan saja, tetapi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan ini, yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin sebagai pelajar, yaitu dengan cara belajar dengan giat. Belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Ya. Dan pada saat kalian mengikuti upacara bendera, kalian harus tertib hikmat selama upacara bendera berlangsung. Dan banyak lagi contoh-contoh sikap lainnya yang bisa kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap-sikap kepahlawanan. Baik anak-anak, silakan halaman 96. Ayo membaca. Bacalah kembali sejarah pahlawan Kapiten Patimura berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, baik yang tatap muka maupun yang PJJ sudah selesai kan ya? Sejarah Kapiten Patimura, yaitu pada subtema 2 kemarin. Silakan kalian baca kembali, baca dalam hati, baca senyap, dipahami kembali. Baik, setelah selesai baca halaman 96, kalian sudah memahami. Sekarang tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja Islam? Ya, yang pertama adalah rela berkorban. Yang kedua, apalagi berjiwa kesatria. Apa berjiwa kesatria? Berjiwa kesatria berani mengakui kesalahan apabila benar-benar melakukan kesalahan. Itu namanya kesatria. Dan bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Itu namanya berjiwa kesatria. Dan apalagi anak-anak? Iya, berjuang tanpa pamrih. Berjuang dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian dari orang lain maupun negara. Itu namanya berjuang tanpa pamrih atau berjuang dengan ikhlas. Juga tentunya gigih berani. Itu adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda ya, dan menjalani hukuman mati. Baik anak-anak, setelah menulis sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam, silahkan tulis sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kalian.
Apa saja? Silakan kalian tulis ya. Kalau misalkan Bu Meli beri contoh, yaitu membantu teman, membantu orang tua, membantu tetangga tanpa pamrih, membantu dengan ikhlas, dan juga memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Itu termasuk contoh sikap-sikap kepahlawanan. Ya, silakan kalian cari, tulis sikap kepahlawanan yang kalian temui di masyarakat sekitar. Ya, anak-anak, Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Dan selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Ayo membaca kembali. Bacalah teks berikut dalam hati. Dalam hati baca senyap ya. Dipahami. Ya, anak-anak, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion ya. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Jadi di sini kalian tahu ya, ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Sementara kaca spion menggunakan cermin apa anak-anak tadi? Menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya, yaitu menggunakan cermin cembung ya. Sementara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari selain kaca spion, apalagi kalau kaca spion menggunakan cermin cembung. Ya, sekarang kalian lakukan percobaan tentang cermin. Siapkan ya peralatannya. Cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Cermin cembung, cermin cekung kalian bisa menggunakan sendok. Cermin bagian cembung sendok atau spion boleh. Itu menggunakan cermin cembung. Yang bagian mana ya Bu cermin cembung itu? Yaitu bagian belakang sendok makan atau sendok teh. Tapi sebaiknya kalian menggunakan sendok makan saja biar medianya lebih besar daripada sendok teh. Nah, bagian belakang itu cermin cembung ya. Sementara bagian depannya, bagian depan sendok, maksudnya Bu Meli, itu cermin cekung, bagian cekung sendok. Cermin datar, Ibu yakin kalian tahu ya. Nah, sekarang lihatlah bayangan kalian pada tiap cermin anak-anak. Cermin cembung, bagaimana hasil bayangannya? Kalian dekatkan pada wajah kalian. Kemudian jarak jauh lagi cermin cembung, yaitu bagian belakang sendok. Kemudian cermin cekung, bagian depan sendok. Lihat bayangan kalian juga. Yang terakhir adalah cermin datar. Nah, jadi tugas hari ini dari Bu Guru, kalian mencoba di rumah. Apa yang kalian
temukan dari hasil percobaan tersebut perbedaan antara cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Bayangan yang ditangkap dari ketiga cermin itu bagaimana? Ya, kalau cermin cembung ya, nanti lihat ya terbukti apa tidak ya. Diisi ya kolomnya ya anak-anak ya. Kalau cermin cembung, bayangan yang dihasilkan nanti, bayangan wajah kalian maksudnya Bu Guru, cermin cembung, sifat bayangannya itu adalah maya. Bayangan tegak dan diperkecil dari asli. Terbukti apa tidak nanti bayangan wajah kalian yang tampak pada cermin cembung, yaitu bagian belakang sendok makan. Memiliki sifat bayangan maya, berarti bayangannya tegak. Tapi bayangannya lebih kecil dari wajah asli kalian. Terbukti apa tidak? Terus yang kedua, dibalik ya cerminnya, sendoknya ya. Sendoknya dibalik menggunakan bagian cekungnya, yaitu bagian depan, maksudnya Bu Guru, bagian depan itu termasuk cermin cekung ya. Sifat bayangannya itu nyata. Nah, bagaimana bayangan yang dihasilkan? Bayangannya terbalik dan bayangannya lebih kecil dari benda asli, dari wajah kalian. Terbukti apa tidak? Dicoba ya di rumah dan difoto. Share Wapri anak-anak ya. Dan yang terakhir ketiga yaitu cermin datar. Nah, kalau cermin datar banyak contohnya ya. Bisa menggunakan cermin cermin di jendela rumah boleh. Cermin rias boleh. Yang bentuknya datar itu namanya cermin datar, tapi bukan spion, karena spion itu cermin cembung ya, menggunakan cermin cembung. Oke, kalau cermin datar itu bayangan yang dihasilkan itu bayangannya pasti sama besar dan bayangannya tegak, sama dengan bayangan asli, yaitu wajah kalian. Jika didekatkan, hanya saja di sini kenampakan bayangannya itu berlawanan dengan bendanya. Misal, jika tangan kananmu diangkat, maka bayangannya seolah-olah tangan kiri ya yang diangkat. Itu kenampakan bayangannya. Silakan dicoba ya anak-anak ya. Selamat mencoba. Ibu tunggu sampai nanti sore. Share Wapri dan isi list. Hanya melakukan percobaan 3 cermin. Cermin cembung, cermin cekung, cermin datar ya. Kemudian kalian isi kolomnya ya. Di sini kan 3 percobaan. Bukan berarti 3 foto. 3 foto itu kalian buat kolase ya anak-anak ya. Kalian buat kolase biar tidak terlalu berat ke HP kalian, juga HP Bu Guru ya. Jadi foto 3 itu cermin cembung, cermin cekung, cermin datar. Kalian buat kolase. Di-share ke Bu Guru berarti dalam bentuk satu foto berisi 3 percobaan. Foto berikutnya adalah hasil kesimpulan pada kolom halaman 99. Berarti yang di-share Wapri ada 2 foto. Satu foto dalam bentuk kolase terdiri dari 3 percobaan. Satu fotonya adalah hasil percobaan tersebut ya. Oke, selamat mencoba anak-anak. Semoga sukses. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian paham? Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Belajar tematik, belajar semakin asik. Ya, baik anak-anak, Ibu tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci
tangan, 3M, karena kita masih berada di tengah pandemik meskipun sudah memasuki zona kuning, dan mudah-mudahan kota kita khususnya Indonesia segera keluar dari pandemik menuju zona hijau, insya Allah. Amin Allahumma amin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.